Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini Allah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Suasananya kayak di keraton ya. Gelap. Kerajaan zaman dulu hanya pakai lampu minyak. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan taufik kembali untuk melanjutkan kajian kita di kitab Syarah Lum'atil I'tiqad setelah libur 2 pertemuan kalau nggak salah. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan untuk terus mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa benar-benar menjadi seorang muslim yang sebaik mungkin. Kita lanjutkan, berkata Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitabnya kitabnya Lum'atil I'tiqad, poin yang ke-55, wa yajibul imanu bi kulli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib beriman terhadap semua yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sahabihi an-naql, dan sahih penukilannya dari beliau sallallahu alaihi wasallam, fima syahadnahu aw ghaba anna, yang kita menyaksikannya atau kita tidak menyaksikannya. Wa na'lamu annahu haqqun wa sidqun, dan kita mengetahui bahwasanya dia adalah benar dan jujur. Sawa'un fi dalika ma aqalnahu, dan sama dalam hal itu apa yang kita pahami dengan akal kita, wa jahilnahu, maupun akal kita masih belum bisa memahaminya. Walam nattali ala haqiqati ma'nahu, dan kita tidak perlu mengorek-orek tentang hakikat maknanya. Hakikat dari sifat Allah ini enggak perlu kita tahu. Yang penting kita tahu maknanya saja. Adapun hakikat makna enggak perlu. Hakikat wujudnya seperti apa kita enggak perlu tahu karena memang tidak dikasih tahu. Mithlu haditsil Isra wal Mi'raj, seperti hadis tentang Isra dan Mi'raj. Nabi bercerita tentang perjalanan Isra dan Mi'raj ya dengan bahasa yang bisa dipahami, itulah yang kita yakini. Adapun bagaimana ya udah, kalau nggak tahu ya udah, nggak masalah. Kita nggak menyaksikan itu. Nabi nggak menjelaskan, kita nggak perlu mengorek-orek ya, nggak usah kita mereka-reka. Mungkin begini kita ngarang-ngarang, ini tidak boleh ya. Perkara gaib tidak boleh dikarang-karang. Wa kana yaqdatan wala manaman, dan Nabi Isra Mi'raj ini dalam kondisi terjaga, bukan tidur ya, bukan mimpi. Kalau mimpi ya semua orang bisa bermimpi. Fa inna Quraisyan angkarathu wa akbarathu. Kenapa ini bukan mimpi? Karena Quraisy mengingkarinya. Kalau cuma mimpi ya Quraisy enggak bakal mengingkari, semua orang bisa mimpi gampang. Dan menganggap itu hal yang besar, akbarathu. Walam tungkir al-manamat, ya, mereka enggak mungkin mengingkari mimpi-mimpi. Kemudian dilanjutkan paragraf yang ke-56.
Wa min dalika, dan diantaranya anna malakul maut lamma jaa ila Musa, bahwa malakul maut ketika datang kepada Musa alaihissalam liyaqbida ruhahu, untuk mencabut nyawanya, latamahu, Musa menampar malaikat itu, karena malaikatnya berwujud manusia mungkin ya, artinya sosoknya gitu di depannya. Kalau wujud aslinya kan nggak kelihatan, manusia nggak bisa ngelihat. Maka Musa menamparnya, fa faqa'a ainahu, sehingga melepaskan matanya, copot matanya. Faraja'a ila rabbih, maka malakul maut kembali kepada Rabbnya, faradda alaihi ainahu, maka kemudian Allah mengembalikan matanya. Ini kejadian luar biasa ya. Makanya sebagian orang masa sih nggak percaya kalau kita pakai logika, kalau kita pakai akal semata nggak percaya. Tapi ini kata Rasul, ini berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada wewenang bagi kita untuk mengotak-atik berita Rasul. Yang menjadi tugas kita adalah memastikan betul nggak sumbernya, sanadnya, jalur periwayatannya sah atau tidak, melalui orang-orang yang terpercaya dan bersambung atau tidak. Pertama, orang-orang yang terpercaya atau tidak. Kalau semuanya terpercaya, berikutnya betul-betul nyambung atau tidak. Itu penelitian dalam ilmu riwayat, ilmu hadis, ilmu diroyah. Jadi selama kita tidak menemui kecacatan dalam periwayatannya, berarti hadis itu betul-betul sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada wewenang bagi kita untuk mengorek-orek maknanya, mengotak-atik maknanya, merekayasa maknanya, mengganti, bukan begitu maksudnya tapi begini dan begitu, ditahrif, ditakwil. Nah, itu perbuatan orang-orang yang batil ya. Perbuatan ahli bid'ah itu seperti itu. Tapi ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak lancang, mereka tidak berani sembarangan terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka senantiasa berupaya dan berusaha untuk apa? Maksimal dalam mengikuti apa kata Rasulullah, apa kata Allah, kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama ahlu sunnah itu sederhana, sami'na wa ata'na, sudah selesai. Kalau berita ya sami'na wa saddaqna, kami dengar dan kami benarkan, kami yakini kebenarannya. Jadi tidak ada penolakan sama sekali dari hati. Kemudian pernyataan Ibnu Qudamah ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menyatakan as-sam'iyat, dalil-dalil sam'i. Dalil sam'i itu adalah dalil yang didengar, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau juga disebut dengan al-khabariyah, berita dari Allah dan Rasulnya. Kullu ma sabata bisam', semua yang sabit dengan pendengaran, semua yang ditetapkan dengan pendengaran, itu namanya sam'iyat, ditangkap oleh telinga. Bi tariqi syara', yaitu dengan jalan syariat. Walam yakun lil aqli fiha madkhal, tidak ada bagi akal di dalamnya pintu masuk, tidak ada arena bagi akal, yaitu namanya sam'iyat, perkara-perkara khobariyah saja. Makanya di antara sifat Allah ada yang disebut dengan sifat dzatiyah khobariyah. Maksudnya apa? Itu sifat hanya bisa ditetapkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, nggak bisa melalui jalur akal. Seperti misalnya penetapan Allah punya mata, itu nggak bisa pakai akal. Itu harus betul-betul dari Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran atau As-Sunnah. Jadi nggak ada arena atau bahkan pintu masuk saja nggak ada, apalagi arena ya. Pintu masuknya nggak ada bagi akal. Wa kullu ma tsabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semua yang tetap, yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabit itu artinya benar-benar ada gitu. Semua yang benar-benar ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min akhbarin, dari berita-berita, fahiya haqqun, maka dia adalah benar.
yajibu tasdiquhu, wajib untuk membenarkannya. Jadi tugas kita adalah membenarkan. Berita itu sudah benar, tapi kalau kita nggak membenarkan percuma ya. Beritanya benar tapi orangnya nggak percaya, percuma. Maka kewajiban kita sebagai muslim adalah apa? Membenarkan. Kalau sudah tahu itu benar ya membenarkan. Sawa'un syahadnahu bihawasina, sama apakah kita menyaksikannya dengan indera kita, melihat langsung atau merasakan langsung, ataupun aughaba anna, ataupun tidak. Yang penting kita yakin ini jalur periwayatannya sah, maka kita membenarkan. Itulah tugas seorang muslim yang ingin masuk surga. Wasawa'un adraknahu bi'uqulina, dan sama juga apakah kita bisa menjangkaunya dengan akal-akal kita, amlam nudrikhu, atau akal kita nggak bisa menjangkaunya, karena akal ini ada batasannya, ada keterbatasannya. Akal ini ada batasannya, tidak bisa melampaui hal-hal yang memang di luar jangkauannya. Allah memberikan kemampuan kepada kita, ada batasnya, ya. Jadi kemampuan itu ada apa? Ada batasnya. Maka tidak mampu memang akal kita kemudian untuk menjangkau yang di luar itu. Makanya sering ada istilah apa? Tidak masuk akal. Ya akalnya yang memang tidak muat gitu. Tentang perkara gaib, akal itu nggak bisa memuat, kecuali hanya sekedar membenarkan saja. Artinya mengakal-akali, merekayasa dengan akal ini tidak bisa. Jadi akal hanya memahami saja fungsinya. Kalau sudah perkara apa? Gaib, nggak dilihat, nggak kelihatan, nggak bisa disaksikan dengan indera. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 119, Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sungguhnya kami mengutus kamu dengan kebenaran. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu datang, diutus oleh Allah membawa apa? Kebenaran dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian basyiran sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran dan pemberi peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak ditanya tentang para penghuni neraka jahim. Jadi maksudnya kamu nggak bertanggung jawab. Mereka yang nggak mau beriman ya sudah, bukan tanggung jawabmu. Tugasmu adalah membawa kebenaran, menyampaikan kebenaran. Kemudian Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala mendatangkan perkara-perkara gaib itu yang bersumber dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa diantaranya, yang pertama adalah Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya perjalanan atau memperjalankan seseorang di malam hari. Kalau saro itu berjalan malam, kalau asra dari kata Isra itu artinya memperjalankan seseorang di malam hari. Saro berjalan, asra memperjalankan. Jadi Isra artinya apa? Memperjalankan seseorang di malam hari. Tapi ada juga yang mengatakan Isra ini bermakna saro juga, berarti berjalan. Ya udah sama aja lah. Berjalan malam atau diperjalankan ya sama aja. Memang Nabi itu diperjalankan, sebenarnya diajak berjalan gitu oleh Jibril. Adapun maknanya secara syar'i itu secara bahasa. Secara syar'i adalah sayru Jibril bin Nabi, perjalanan Jibril membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis, ya, rumah suci. Kalau diartikan Baitul Maqdis artinya apa? Rumah suci di Palestina, ya, dari Mekah ke Palestina di Baitul Maqdis tepatnya. Ini berdasarkan surat Al-Isra sendiri. Allah sampai mendatangkan satu surat namanya surat Al-Isra, karena di situ ada cerita tentang Isra Mi'raj, diawali dengan cerita Isra. Allah berfirman,
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Nah, ini Masjidil Aqsa inilah nama lain dari Baitul Maqdis. Itulah hakikat Isra secara syar'i ya, maknanya secara syar'i. Kemudian wal mi'raj, adapun mi'raj secara bahasa dia adalah al-alah allati yu'raju biha wa hiyal mas'ad. Alat yang dipakai untuk naik. Alat yang dipakai untuk naik. Dia bermakna mas'ad. Mas'ad itu tangga gitu. Lift, eskalator, yaitu mas'ad. Itu secara bahasa. Adapun secara syar'i, mi'raj ini adalah sulam, tangga alladzi urija bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah naik dengannya minal ardi ila samai, dari bumi sampai langit, bahkan sampai ke atas langit. Makanya kata-kata ila sama bukan tujuan akhirnya langit, bukan ya. Ini langit dilewati. Berdasarkan firman Allah surat An-Najm ayat 1 dan 2, wan najmi idza hawa, demi bintang ketika beredar, ma dalla sahibukum wa ma ghawa, temanmu tidaklah sesat dan tidak tersesat. Sampai pada firman Allah, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh dia telah melihat dari ayat kebesaran Rabb-nya yang terbesar. Nah, itu ketika Mi'raj, melihat ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Melihat hal-hal yang sangat mencengangkan ya, dahsyat yang tidak dilihat ketika di bumi. Wa kana fi lailatin wahidah, dan Isra dan Mi'raj ini terjadi dalam satu malam menurut jumhur, dan ulama khilaf tentang kapan terjadinya. Maka diriwayatkan dengan sanad yang terputus dari Ibnu Abbas dan Jabir radhiyallahu anhum bahwasanya itu terjadi di malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ini 12 Rabiul Awal diklaim sebagai tanggal kelahiran Nabi, tapi itu juga tanggal yang diperselisihkan. Tanggal kelahiran Nabi diperselisihkan. Kenapa? Karena tidak terkenal. Kalau terkenal nggak ada perselisihan. Kok tidak terkenal? Ya karena nggak dirayakan. Sahabat nggak ada yang merayakan kelahiran Nabi. Kalau mereka merayakan pasti terkenal ya, nggak ada perselisihan pasti. Seperti tanggal kapan hari raya Idul Adha gitu, 10 Dzulhijjah, nggak ada perselisihan karena dirayakan terus. Jadi ini bukti ya, bukti nyata kalau kelahiran Nabi itu nggak terkenal, dan itu sebagai bukti bahwasanya para salaf tidak ada yang merayakan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah repot-repot ya, nggak usah bikin agama baru lah. Agama itu udah fix. Nabi sudah menyatakan segala yang baru itu berbahaya ya. Jangan ikut perkara yang muhdats, yang diada-adakan di dalam agama. Karena kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru itu disebut bid'ah. Itu Nabi yang membuat istilah ya. Jadi jangan ikut-ikut bid'ah. Nabi sudah mengancam, sudah memperingatkan. Gak usah repot-repot dalam beragama. Beragama itu cukup sami'na wa ata'na. Agama itu mengikuti, bukan mengada-ada. Bukan mengikuti yang diada-adakan, tapi mengikuti yang sudah ada. Mengikuti apa yang dari Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi masalah Isra Mi'raj juga diperselisihkan tanggalnya. Ini juga menunjukkan juga bahwa mereka tidak merayakan hari Isra dan Mi'raj. Lihat ya, ini ajaran Islam nih. Jadi ajaran Islami ajaran yang jelas ya, otentik, valid, sumbernya itu harus pasti gitu. Jangan kemudian membuat sumber-sumber palsu ya. Jangan mengada-adakan hal-hal yang tidak pernah
yang tidak pernah diadakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul nggak merayakan Isra dan Mi'raj. Para sahabat pun tidak merayakan Isra Mi'raj. Jadi kalau apa-apa dikit-dikit dirayakan, itu agama itu ya menjadi seremonial ya, menjadi hal-hal yang hanya perayaan-perayaan. Itulah agama selain Islam ya, rata-rata begitu. Hindu, Buddha, Konghucu, apa sajalah semua agama itu rata-rata hanya sekedar perayaan-perayaan. Adapun bagaimana keseharian ibadah 5 waktu itu hanya Islam yang punya, agama lain tidak. Ya, hanya seremonial saja. Mungkin kalau Nasara setiap hari Ahad gitu ke gereja, itu pun nggak semua orang ke gereja ya. Jadi Islam yang Masya Allah agama yang betul-betul ingin beribadah ya, hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan perayaan-perayaan. Jadi kalau orang Islam masih suka perayaan-perayaan, ini masih belum paham ya, belum paham hakikat Islam. Tidak perlu kita mengadakan perayaan aneh-aneh ini itu segala macam. Kalau mungkin ada isu kemarin di Saudi ada perayaan Halloween, ada ini itu. Nah itu kan orang ya, jangan dikatakan itu Islam ya. Ya mungkin orang-orang Saudi sudah mulai meninggalkan agamanya ya udah dari dulu sebenarnya. Cuma sekarang makin parah. Ya itulah tanda-tanda kiamat mungkin. Jadi kita nggak usah berkiblat kepada Saudi, nggak usah. Islam itu bukan berkiblat kemana-mana ya. Bukan berkiblat kepada sosok ya, seperti misalnya ikut Muhammad bin Abdul Wahab, tidak. Ini kita mempelajari kitabnya Ibnu Qudamah atau syarahnya Syekh Utsaimin, kita berarti Islamnya mengikuti mereka berdua, tidak ya. Islam itu mengikuti dalil. Islam itu mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ijma' para salaf, itu yang kita ikuti. Adapun perkataan sebagian orang, sebagian ulama, ya kalau memang sesuai dengan al-haq kita ikuti. Kalau tidak ya kita tinggalkan. Jadi kita tidak mengkultuskan individu tertentu ya, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara beragama yang betul. Ya, masih banyak orang Islam yang nggak tahu gimana sih caranya berislam gitu, nggak ngerti ya. Islam macam-macam, warna-warni, semua merasa paling benar, mengaku paling benar dan seterusnya. Orang awam bingung. Makanya biar nggak bingung ya ngaji ya, biar kita tuh nggak bingung. Jangan kontok-kontokan, jangan fanatik, jangan menganggap apa yang kita udah tahu itu pasti benar gitu. Belum tentu. Kita terus belajar, terus menggali ya. Ada mungkin sebagian keyakinan kalau ngaji harus di masjid, nggak boleh di rumah, mungkin ya ada yang begitu. Itu juga perlu diluruskan ya. Jadi yang namanya ngaji itu fleksibel, di pasar dimanapun boleh, di mana saja boleh. Saya kadang ngaji di hotel, saya kadang ngaji di tempat piknik, ya enggak masalah. Pernah saya ngaji di pantai juga, ya enggak masalah ya. Yang penting ngaji enggak masalah. Masalah tempat itu cuma soal teknis saja, dan itu tidak ada aturan baku dalam agama kita. Yang penting kita tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa kana fi walam yu'ayyina as-sanah, tapi dua sahabat itu pun tidak menetapkan tahunnya. Lihat, mereka mengatakan tanggal tapi tahunnya pun enggak ditentukan. Jadi memang ya hal yang tidak dirayakan sehingga terjadi perselisihan. Coba kalau dirayakan tiap tahun, baru terjadi kemarin, diingat-ingat nih tahun depan kita rayakan, terus tahun depannya lagi dirayakan, ramai para sahabat semua merayakan. Kira-kira terjadi perbedaan pendapat enggak? Enggak akan. Sahabat itu lebih sibuk dengan ilmu, dengan dakwah, dengan jihad, dengan mencari nafkah dan lain sebagainya. Semua kesibukan itu sampai enggak ingat tanggal Isra Mi'raj. Oh, berarti enggak penting Isra Mi'raj. Isra Mi'raj penting, tapi perayaannya enggak penting. Maksudnya momen kejadian Isra Mi'raj ini momen bersejarah yang kita harus mengambil hikmah dari itu, bukan mengingat-ingat tanggalnya. Tanggalnya enggak penting. Yang penting apanya? Yang penting adalah hikmahnya. Kita ambil hikmah dari sholat Mi'raj itu. Apa itu? Perintah sholat. Nah itu yang kita jaga. Coba lihat orang Islam yang rajin seremonial, yang rajin merayakan Isra Mi'raj, belum tentu mereka serajin orang yang tidak merayakan.
Ya belum tentu. Itu udah merayakan aja masih belum semangat, apalagi nggak merayakan. Loh, buktinya yang nggak merayakan semangat kok sholatnya. Saya kalau dihitung-hitung mungkin merayakan Isra Mi'raj ya ketika masih SD. Saya dulu masih yang ikut lingkungan masyarakat. Merayakan Isra Mi'raj iya. Kalau SD mungkin 6 tahun gitu ya, 6 kali. Ketika mulai SMP saya udah nggak ingat lagi, sepertinya udah nggak pernah lagi. SMP, SMA udah nggak ada. Kalaupun ada ya 1-2 saya lupa lah, udah lupa lah, masa lalu ya. Tapi kalau dihitung-hitung nggak sampai 10 kali saya merayakan Isra Mi'raj. Tapi alhamdulillah sekarang saya bisa sholat 5 waktu gitu. Nggak perlu sekarang harus ngingat-ingat Isra Mi'raj lagi gitu, nggak perlu. Dan kalau kita mau mengingat Isra Mi'raj cukup dalam pelajaran ini seperti sekarang. Sekarang kita sedang mengingat Isra Mi'raj ini, tapi bukan merayakan. Mengingat nggak harus merayakan. Dan merayakan belum tentu apa? Mengambil hikmah. Ya, yang terpenting bagi kita adalah apa? Mempelajarinya, mengambil hikmah darinya, dan tidak usah merayakan karena Nabi tidak merayakan. Para sahabat tidak merayakan, Nabi tidak menganjurkan. Para sahabat orang yang paling taat kepada Nabi, tidak ada yang merayakan. Berarti memang tidak ada sama sekali dalam agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perayaan-perayaan itu. Tidak ada ya. Dengan pasti, dengan yakin tidak ada. Kemudian kalau ada selentingan itu Saudi melarang Maulid Nabi tapi malah merayakan Halloween, ya terserah, itu Saudi kan. Ini bukan masalah Islam itu harus Saudi, tidak. Ya mereka mau menyala-nyalakan Saudi itu urusan mereka. Urusan kita yang penting kita jelas dalam berpegang teguh dengan agama ya. Kita bukan pembela Saudi, bukan menyerang Saudi, terserah, itu urusan manusia. Urusan kita itu adalah bagaimana beragama benar, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Saudi itu bukan patokan ya. Saudi itu bukan dalil. Jadi salah besar kalau ada orang menghina Saudi terus dibela mati-matian. Ngapain bela-bela Saudi gitu? Memang kamu diupah berapa bela Saudi gitu? Jadi walaupun diupah pun nggak perlu gitu kan. Itu fanatik namanya, itu ta'assub ya. Fanatik kepada golongan, fanatik kepada negara, fanatik kepada individu, fanatik kepada pendapat, fanatik kepada madhab. Itu dilarang semuanya dalam Islam. Kita itu beragama bukan mengikuti golongan-golongan, itu dilarang oleh Allah. Itu yang disebut dengan apa? Hizbiyah, semangat berkelompok, fanatik, ta'assub ya. Haram hukumnya. Fa innaha muntinah kata Nabi. Ya, ta'assub itu bau busuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi dakwal jahiliyah, apakah dengan seruan jahiliyah? Jadi orang yang suka berkelompok-kelompok itu orang jahiliyah namanya. Naudzubillah min dzalik. Jadi nggak perlu kita fanatik kepada kelompok-kelompok tertentu. Yang penting kita beragama mengikuti jalur yang benar, yaitu jalurnya siapa? Salafus Saleh. Jadi nggak ada istilah ini kelompok salafi, golongan salafi, ormas salafi, organisasi salafi, yayasan salafi. Itu terserah orang mau menamakan sendiri atau dinamakan orang, tapi hakikatnya nggak ada. Satu kelompok yang namanya salafi ada pendirinya, itu nggak ada ya. Ada orang boleh masuk dengan daftar, kalau nggak sesuai dikeluarin, itu nggak ada dalam Islam kayak gitu ya. Dalam manhaj salaf itu tidak ada seperti itu. Jadi yang penting adalah komitmen kita, bagaimana kita mau mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan. Berikutnya apa? Berikutnya kita masuk surga insya Allah. Jadi bukan untuk membangga-banggakan golongan. Waruya aniz Zuhri, kemudian diriwayatkan dari Az-Zuhri dan Urwah anha qabla al-hijrah bisanah. Isra ini setahun sebelum hijrah. Nah ini pendapat. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Fatakunu fi Rabi'il Awal, maka dia terjadi di Rabi'il Awal, walam yu'ayyina al-lailah, dan tidak menentukan tanggalnya. Tanggal berapa? Bulannya saja ditentukan, tapi tanggalnya enggak tahu. Wa qalahu Ibnu Sa'ad wa ghairuhu. Tapi di Indonesia yang masyhur Isra Mi'raj tanggal berapa? Tanggal berapa? Ada yang merayakan? Tanggal berapa Isra Mi'raj di Indonesia perayaannya biasanya? Bulan apa? Hah? Enggak tahu ya. Alhamdulillah kalau enggak tahu ya. Berarti enggak merayakan.
27 Rajab ya biasanya tanggalnya. Dan itu enggak sama dengan yang diriwayatkan dari para salaf ya, berbeda. Memang perbedaan pendapat itu. Jadi sesuatu yang masih diperselisihkan gitu. Enggak ada ketetapan nas sharih yang membuktikan tanggal yang tepat, itu tidak ada. Kalau Isra Mi'raj saja tanggalnya diperselisihkan, apalagi kelahiran Nabi ya. Kelahiran Nabi itu sebelum Islam ya, sebelum turunnya wahyu. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Sa'ad dan yang lainnya, wa jazama bihi An-Nawawi, dan Imam Nawawi menjazmkannya, memastikannya. Tuh lihat, Imam Nawawi memastikan Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Padahal An-Nawawi ini termasuk ulama kibar di kalangan mazhab Syafi'i, yang Indonesia notabene katanya mazhabnya apa? Syafi'i. Tapi tidak mengikuti pendapat Imam Nawawi. An-Nawawi menyatakan Rabiul Awal, kenapa di Indonesia jadi Rajab ya kan? Mungkin ada yang wallahu alam ya, mungkin saja kemungkinan, mungkin karena Rabiul Awal udah jadi bulan kelahiran Nabi, ya udahlah dibikin bulan lain lah biar tidak terlalu berdekatan. Mungkin gitu ya, wallahu alam, saya juga nggak tahu. Wa yurwa Anis-Sudi, dan diriwayatkan dari As-Sudi annaha qablal hijrah bi sittati asyara syahran. Bi sittata asyara syahran. Jadi sekitar berapa? 16 bulan sebelum hijrah, berarti setahun lebih, 4 bulan. Rawahul Hakim. Kalau tadi dibilang setahun sebelum hijrah, kalau ini setahun kurang dikurangi lagi 4 bulan. Dikurangi setahun dari hijrah, kurangi lagi 4 bulan. Berarti di bulan apa? 4 bulan sebelum Rabiul Awal. Berarti Muharram jadinya. Bukan, malah Dzul Hijjah ya. Sekitar Dzul Qa'dah ya. Fatakunu fi Dzul Qa'dah. Maka dia di bulan apa? Dzul Qa'dah. Ini riwayat Al-Hakim. Jadi coba lihat perbedaan pendapat. Sebenarnya Isra Mi'raj itu kapan? Enggak tahu, kita enggak bisa memastikan. Pendapat banyak. Yang baru kita tahu di sini kan Rabiul Awal sama apa? Dzul Qa'dah. Rajab aja belum kita baca ya. Kenapa di Indonesia jadi Rajab? Makanya kalau di kampung saya itu namanya Rajaban gitu. Yuk Rajaban, apa maksudnya? Peringatan Isra Mi'raj. Namanya Rajaban. Kemudian wakilah, dan juga ada yang mengatakan qoblal hijrah bi salasi sinin, 3 tahun sebelum hijrah. Nah ini yang lebih populer ya, ini lebih populer, 3 tahun sebelum hijrah. Wakilah bi khams, ada juga pendapat yang mengatakan 5 tahun. Wakilah bi sit, ada yang mengatakan 6 tahun. Masya Allah, tahunnya saja diperselisihkan, apalagi bulannya diperselisihkan, apalagi tanggalnya. Jadi sesuatu yang tidak populer ya. Padahal ilmu riwayah dalam Islam ini Masya Allah, ilmu sejarah dalam Islam itu detail ya. Tanggal-tanggal, kemudian kejadian-kejadian sejarah itu detail diriwayatkan. Kenapa ini tidak? Ya karena nggak penting. Maksudnya tanggalnya itu nggak penting, hikmahnya yang penting ya, kejadiannya yang penting, tapi peringatannya tidak penting. Wa kana yaqdatan la manaman. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi dalam keadaan sadar, bukan tidur, karena Quraisy mengingkarinya. Kalau itu tidur nggak mungkin diingkari. Dan kisahnya, Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mengisrakan Nabi SAW ke Baitul Maqdis alal buraq, di atas buraq. Tsumma ya'ruju bihi ila samawat al-ula, kemudian dimi'rajkan ke langit yang di atas, samaan ya, langit demi langit. Kalau kita kan kalau naik itu ya satu lantai demi satu lantai ya. Kalau Nabi langit demi langit ya, Masya Allah.
hatta balagha makanan sami'a fihi shariful aqlam, sampai ke tempat di mana terdengar padanya deritan pena-pena. Ini pena-pena apa wallahu alam ya. Catatan kehidupan mungkin ya. Karena kalau pena takdir sudah selesai. Pena takdir sudah selesai. Lauhul Mahfuz itu sudah disimpan di sisi Allah Ta'ala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit bumi sudah selesai pencatatan. Ini mungkin pencatatan malaikat tentang kejadian kehidupan mungkin wallahu alam, saya enggak tahu. Wa faradallahu alaihi shalawatul khams, kemudian Allah fardukan atas Nabi salat 5 waktu. Wa tala 'alal jannah wan nar, setelah itu Nabi diperlihatkan kepada surga dan neraka. Wa tasalla bil anbiya, kemudian bertemu dengan para nabi yang mulia dan Nabi mengimami mereka, bahkan ya salat bersama mereka semuanya, kemudian Nabi menjadi imam. Kemudian kembali ke Mekah, fa haddatsan nas bima ra'a. Berikutnya Nabi tentu bercerita ya kepada manusia tentang apa yang telah beliau alami. Fa kadzabahu al-kafirun, maka orang-orang kafir pun mendustakan beliau. Yang tadinya sudah mendustakan kenabiannya, dengan cerita itu makin mendustakan lagi ya. Inilah makin gila itu saudaramu, gitu kata orang musyrikin ya kepada Abu Bakar. Itu saudaramu makin gila. Apakah kamu percaya itu nabimu itu sudah sampai ke langit gitu? Ditanya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, kalau Nabi cerita lebih dari itu pasti aku akan benarkan. Lihat ya keyakinan. Jadi orang-orang beriman meyakini kejadian itu ya, sebagian lagi masih ragu-ragu ya, yaitu kafir. Bagian dari kafir ya, orang yang mengingkari dengan tegas maupun yang ragu-ragu itu golongan kafir masih. Yang beriman itu hanya yang yakin 100%. Kemudian perkara kedua yang dicontohkan oleh Syekh adalah datangnya malakul maut kepada Musa alaihissalam. Datang malakul maut dalam bentuk manusia ya, jadi bukan dalam bentuk aslinya, kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, liyaqbida ruhahu, untuk mencabut ruhnya. Falatamahu, kemudian Musa menamparnya, fafaqa ainahu, dan mencopot matanya sampai copot ditampar. Musa ini kuat sekali ya. Musa itu nempeleng tentaranya Fir'aun, golongan Fir'aun itu sekali tempeleng langsung mati ya. Ini kalau ada petinju sekarang lawan Musa langsung mati nantinya. Kuat Nabi Musa. Malaikat aja copot matanya ya, Masya Allah, luar biasa. Wa qala arsaltani ila abdin la yuridul maut. Kata malaikat kepada Allah, engkau mengutusku kepada orang yang tidak mau mati. Maka Allah kembalikan matanya dan mengatakan, irji ilaihi, kembalilah kepadanya, wa qul lahu, katakan kepadanya, ya yadahu, untuk meletakkan tangannya, alamatni thaurin, di punggung kerbau. Letakkan telapak tangannya di punggung kerbau, maka baginya dengan setiap yang tertutup oleh tangannya rambut itu, satu rambut adalah 1 tahun. Nah itu sisa umurnya. Berarti memang sebenarnya Nabi Musa belum tiba ajalnya ya. Kalau sudah tiba itu nggak bisa diundur sama sekali. Faqala Musa tsumma mada. Kemudian kata Musa, kemudian apa lagi? Qala tsummal maut. Berikutnya baru apa? Mati. Jadi masih tersisa beberapa tahun sebenarnya. Qala fal'an. Sekarang fasa'alallah an yudnihi minal ardi al-muqaddasah rumyat hajarin. Fal'an, maka sekarang dia meminta pada Allah untuk didekatkan dari bumi yang suci sejarak lemparan batu. Nabi SAW mengatakan, falau kuntu sama, kalau aku berada di sana, la'araitukum, niscaya aku akan tampakkan kepada kalian, aku beritahukan kepada kalian kuburnya Musa ila janibit thariq, di pinggir jalan, indal kathibil ahmar, di tepi kathibil ahmar, enggak tahu apa ini.
Jadi kuburan Nabi Musa tidak diketahui oleh siapapun, dan begitu juga kuburan para nabi semuanya ya. Kuburan para nabi itu ribuan jumlahnya, pernah hidup semua di muka bumi ini, tapi nggak ada yang ketahuan di mana kuburan nabi itu, kecuali kuburan Nabi Muhammad SAW. Dan itu sengaja memang Allah sembunyikan. Kenapa? Karena kalau Allah tampakkan akan disembah ya. Manusia itu gampang sekali nyembah kubur. Sejarah kesyirikan pertama kali adalah penyembahan terhadap kuburan orang soleh. Makanya kuburan para nabi disembunyikan semua oleh Allah. Dulu kuburan Nabi Yunus di dalam danau ya, Nabi Musa disuruh mindahin. Jadi kuburan para nabi semua disembunyikan. Makanya kalau ada satu kuburan diklaim ini kuburan nabi, seperti di Yaman ada kuburan Nabi Hud, kita bisa dengan yakin itu palsu ya. Karena apa? Karena memang kuburan nabi semuanya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal hadits sabitun fi sahihain. Hadis ini terdapat di dalam sahihain. Wa inna ma atsbatahu al-muallif fi al-aqidah. Penulis menetapkannya di dalam kitab akidah ini lianna ba'dal mubtadi'ah, karena sebagian ahli bid'ah mengingkari hadis ini dengan asumsi apa? Tidak masuk akal mereka gitu. Karena nggak masuk akal maka hadisnya ditolak ya. Naudzubillah min dzalik. Itu kegiatan ahli bid'ah begitu. Makanya di awal tadi dikasih mukadimah, kita wajib mengimani seluruh yang datang dari Nabi walaupun tidak masuk akal. Itu orang mukmin namanya. Jadi orang mukmin itu berimannya tidak pakai standar akal gitu. Standarnya adalah memang kebenaran, asal itu pasti dari Nabi, diyakini, masuk akal atau enggak, yaitu tinggal akalnya saja yang disesuaikan gitu. Akal kita yang menyesuaikan, jangan kemudian hadis menyesuaikan akal. Karena kedudukan hadis dengan akal lebih tinggi hadis. Al-Quran dan As-Sunnah itu kebenarannya mutlak. Kalau akal kebenarannya nisbi, ya bisa benar bisa salah. Benar menurut akal kita belum tentu benar menurut akal orang lain, jadi nggak pasti. Yang kebenarannya pasti itu adalah kata Allah dan kata Rasulullah SAW. Maka jangan sampai kita menjadikan akal sebagai standar untuk menentukan hadis itu sah atau tidak sah, diterima atau nggak diterima. Itu kegiatan ahli bid'ah seperti itu ya. Makanya gampang sebenarnya menjadi ahli sunnah ya. Nurut, ahli sunnah itu nurut orangnya. Jangan sok kritis, sok cerdas ya, sok rasionalis, tapi malah menjadi ahli bid'ah, menjadi orang sesat ya, mengandalkan rasio ya, akal yang sangat terbatas, menganggap akalnya lebih cerdas daripada qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jadi mereka beralasan ketika mengingkari hadis itu bi annahu yamtani anna Musa yaltamul malak. Kata mereka mustahil, masa Musa bisa menempeleng malaikat loh. Apa sih yang mustahil kalau Allah berkehendak? Itulah mereka ya, terlalu dangkal akal mereka. Mereka hanya melihat sesuatu sesuai dengan apa yang mereka tahu gitu. Setahunya mereka yang nggak bisa nempeleng malaikat, itu kan pengetahuan mereka gitu. Kalau Allah membuat Musa mampu, emang kenapa? Kalau Allah mewujudkan malaikat dalam rupa manusia, emang kenapa gitu? Akal saja yang jadi andalan mereka. Wa naruddu alaihim, dan kita bantah kepada mereka bi anal malak ata Musa bi surati insan. Jadi bantahnya kenapa? Karena malaikat itu datang pada Musa dalam bentuk manusia. Kalau dalam bentuk malaikat ya enggak kelihatan, malaikat tuh enggak kelihatan. Manusia enggak sanggup melihatnya kecuali nanti di akhirat mungkin. La ya'rifu Musa manhu. Musa enggak tahu siapa dia. Kalau Musa tahu itu malaikat maut, enggak bakal ditempeleng juga ya. Masa Musa menempeleng malaikat? Nah, Musa enggak kenal karena tiba-tiba ada orang mau mencabut nyawa dia gitu kan, ya siapa dia kan, kalau ditempeleng ya tulubu minhu nafsahu, dia meminta ruhnya. Famuqtada tabi'ah, maka konsekuensi dari tabiat manusia pasti akan membela diri ya, nggak akan menyerahkan nyawa mentah-mentah gitu gratis tanpa imbalan gitu. Orang yang jual nyawa juga nggak ada yang mau. Walau alima Musa annahu malak, kalau Musa tahu itu malaikat,
pasti tidak akan menempelengnya. Oleh karena itu istaslama lahu fil marra atsaniyah. Musa pun akhirnya menerima ya ketika di waktu yang kedua berikutnya ketika datang yang menunjukkan bahasanya itu dari sisi Allah, dia adalah malaikat, maka ya Musa terima, nggak menempeleng lagi. Bahwa i'tauhu muhlah, yaitu ketika malaikat Allah memberikan malaikat memberitakan bahwa Allah memberikan tempo lagi, masih diperpanjang umurnya beberapa tahun sesuai dengan kadar berapa rambut yang tertutup oleh telapak tangannya. Itu setiap rambut 1 tahun, berarti ya masih banyak ya rambut. Pernah lihat rambut kerbau? Jarang-jarang ya, tidak seperti rambut kucing. Kalau rambut kucing tutup telapak tangan berapa ribu itu kita nggak tahu. Cuma beberapa gelintir kalau rambut kerbau itu. Beberapa helai. Ya, ini pembahasan kita pada kesempatan ini sampai pada poin yang ke-50 ya. Mudah-mudahan 56. Insyaallah nanti kita lanjutkan poin 57. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan. Bismillah, Afwan Ustadz ini izin bertanya berkaitan dengan tahlil. Tahlil itu ucapan la ilaha illallah, itu namanya tahlil ya. Qadarullah, ayah mertua saya meninggal dunia dan ibu mertua ingin diadakan tahlil. Lebih tepatnya tahlilan ya. Kalau tahlil doang itu ucapan la ilaha illallah, tidak masalah. Karena tidak ingin ibu mertua sedih, maka suami terpaksa menuruti keinginan ibunya. Bukan ibu mertua berarti ibunya kan, ibunya suami kan, ya. Maka ya ibu mertuanya si istri. Maka karena nggak ingin ibunya sedih, maka suami terpaksa menuruti keinginan ibunya, ya betul. Dalam pelaksanaan acara tahlil kami ikuti tapi membiayai acara tersebut. Kami ikuti. Tidak ya, kurang kata tidak jadi salah paham nanti. Dalam pelaksanaan acara tahlil tidak ya, ada kata tidak ya. Tidak kami ikuti tapi membiayai acara tersebut. Dengan niat apa yang diberikan saat pelaksanaan tahlil semoga bisa menjadi amal jariah ayahnya. Apakah hal tersebut bisa dibenarkan Ustadz? Mohon nasihatnya, syukron. Dan memang itu yang diniatkan oleh orang tahlilan ya. Jadi yang bermasalah bukan masalah sedekahnya, yang bermasalah bukan ucapan tahlilnya, yang bermasalah bukan masalah baca yasinnya, baca Qur'annya, al-fatihahnya, dzikir. Kumpul di rumah orang yang berbelasungkawa datang untuk menghibur, itu namanya takziah. Yang namanya ngundang orang untuk memberi makan itu namanya sedekah. Yang namanya berkumpul pengajian baca Quran, tadarusan ya, itu ibadah masing-masing. Tapi yang bermasalah itu semuanya masing-masing nggak bermasalah ya. Yang bermasalah ketika itu disatukan kemudian dianggap sebagai hal yang mesti diadakan dalam rangka untuk mengirimkan doa kepada mayit. Itu yang bermasalah gitu. Adapun anak baca Quran kemudian niatkan untuk dikirim kepada orang tuanya yang telah meninggal, itu boleh, tidak masalah. Dan kebolehan ini bukan menjadi dalil berarti tahlilan boleh gitu. Itu hal yang berbeda gitu. Itu hal yang berbeda. Karena tahlilan ini udah
menggabungkan berbagai macam kegiatan ya, sehingga menjadi sebuah ritual tertentu yang tidak pernah dilakukan oleh para salafus soleh. Nah, itulah yang kemudian ulama menganggapnya sebagai apa? Kebid'ahan di situ. Ya, jadi kalau kita sedekah ya tidak masalah sedekah, tapi jangan berkaitan dengan acara itu. Acara itulah yang kemudian dianggap bid'ah oleh para ulama. Kalau mau sedekah ya sedekah aja. Kita misalnya punya duit, beli nasi berapa bungkus, kemudian dibagi-bagi kepada fakir miskin, atau fakir miskin diundang ke rumah kita, itu kan cuma soal cara. Ya silahkan, tapi nggak usah harus hari ke-7 kayak hari ke-40 kayak. Ini menentukan hari-hari seperti ini menunjukkan bagian dari apa? Aturan yang sepertinya harus ditaati seperti itu gitu. Seakan-akan itu bagian dari Islam. Nah, itu yang menjadi bid'ah masalahnya ya. Kalau masalah sedekah silahkan, kapan aja sedekah bisa gitu. Kalau masalah ngirim doa ya kaum muslimin semuanya berhak ngirim doa, silahkan. Tapi membuat acara itu di hari-hari tertentu, itu adalah ajaran yang diada-adakan, tidak pernah diajarkan oleh salafus soleh. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi gimana tuh biar ibu nggak sedih? Memang agak sulit ya. Yang namanya menasihati orang tua itu tidak segampang menasihati anak. Menasihati anak aja banyak yang kerepotan ya, apalagi akhir zaman banyak anak durhaka gitu, susah dinasihati. Apalagi menasihati orang tua lebih sulit lagi, yaitu orang tua durhaka ya. Ya bukan durhaka, maksudnya orang tua yang memang belum tahu Islam dengan baik ya. Memang susah. Jadi kalau memang kondisinya sudah seperti itu, ibu memaksakan ya, seakan-akan pokoknya harus ada acara begini, kalau enggak ibu sedih. Ya sudah, itu hanya pilihan terpaksa namanya, nggak bisa dihindarkan. Ya udah, silakan bu, nggak usah niat macam-macam ya. Itu niatnya apa? Niatnya untuk membahagiakan ibu saja saat itu saja gitu. Ya udah, itu saja paling-paling. Mudah-mudahan dengan begitu diampuni oleh Allah ya. Sambil kita banyak istighfar, mohon ampun pada Allah karena telah melakukan hal yang tidak dicontohkan oleh salafus soleh. Kemudian bismillah Ustadz, mengapa orang-orang masih sering mengatakan bahwa dakwah salaf disebut sebagai kelompok? Ya saya juga nggak tahu, coba tanya orang-orang itu ya, saya juga nggak tahu mengapa gitu. Ya, mereka yang menuduh ya mereka yang kita tanya kenapa gitu ya, kita nggak tahu. Kira-kira apa yang membuat mereka berpendapat seperti itu ya Ustadz? Kalau pakai kira-kira juga saya takut salah ya. Nggak tahu lah kenapa mereka begitu. Saya nggak usah ambil pusing lah, saya nggak peduli dengan kayak gitu-gitu ya. Kita itu hidup itu beragama itu enak kok, gampang. Pelajari Quran, pelajari as-sunnah dari para ulama yang memang mengambil ilmu dari para salafus soleh gitu, diamalkan, sudah selesai. Apa kata orang, bagaimana sikap orang, itu urusan mereka dengan Allah. Urusan kita yang penting kita menjalankan agama ini sesuai yang Allah perintahkan. Udah, titik. Hidup itu nggak usah pusing ya. Kata Gus Dur ya, ini Gus Dur yang bilang, orang yang masih terpengaruh oleh pujian dan kritikan orang itu masih amatiran ya. Jadi saya nggak mau amatiran, ya sudah, pujian maupun celaan orang udah angin lalu ya, nggak terasa ya, cuma angin lewat gitu aja. Jadi nggak usah dipikir, nggak usah diambil pusing. Yang bikin kita pusing tuh kenapa kok saya nggak mengikuti hadis Nabi, nah itu pusing. Itu yang mestinya kita gerah gitu, kok saya nggak mengamalkan sunnah Nabi, kok saya melanggar aturan Allah. Itu yang harusnya membuat kita gerah. Kalau cuma kok orang bilang begini, udahlah nggak usah dipikirin, bodo amat gitu, ngabisin energi. Apakah kita perlu mengoreksi adab-adab kita? Oh ya, masalah ngoreksi adab ya tentu ya. Kalau jadi gini, kritikan itu yang saya maksud nggak usah diambil pusing. Ketika kritikan itu sama sekali nggak menyentuh substansi dari agama kita ya. Cuma mereka menuduh mereka teroris, mereka begini, mereka udah nggak usah ambil pusing. Kalau mereka bilang misalnya orang itu nggak punya akhlak, adabnya rendah, gini-gini, nah itu kritik yang membangun. Kalau
itu kita terima ya, kita bersyukur. Kita datangi orangnya, kita bawa hadiah gitu kan, gula sama teh ya, makasih ya sudah memberikan nasihat, sudah mengkritik kami, insya Allah kami akan memperbaiki adab lagi. Begitu kalau ada orang yang mengkritik ya, kritikan membangun itu harus kita bersyukur, kita syukuri, alhamdulillah. Ya, betul ya, kita harus mengoreksi adab kita. Kalau memang yang dikritiki adalah adab, kita kurang beradab, kita kurang sopan, kita kurang, pokoknya kekurangan itu harus diperbaiki. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jangan bersikukuh dengan kesesatan ya. Mungkin kita merasa yang penting agama saya sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Loh, sunnah Nabi itu nggak cuma masalah akidah, nggak cuma masalah manhaj, adab dan akhlak juga sunnah Nabi. Jadi ya kita perhatikan, kekurangan kita perbaiki, kelebihan yang ada kita syukuri gitu. Jadi jangan anti kritik ya. Orang kalau anti kritik itu tanda sombong ya. Orang sombong itu tidak masuk surga. Jadi perlu mengoreksi adab-adab kita, iya sangat perlu ya, para penuntut ilmu ini ya sangat perlu. Pokoknya kalau memang ada hal-hal yang janggal, ada adab-adab yang kurang baik, coba sampaikan kepada yang kurang beradab itu ya, termasuk diri kita sendiri masing-masing. Ada kawan kita mungkin ya saling menasihati. Jadi kita itu akan selalu dalam kerugian kalau tidak saling menasihati. Makanya tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi kita mungkin dapat kritikan dari orang, kamu kawan-kawan pengajianmu tuh begini. Ya udah kita terima itu, alhamdulillah ada kritikan. Maka kita sampaikan pada kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan nggak terima, sampaikan pada ustadz untuk membantu menasehati juga. Atau bahkan yang dikritik ustadzmu tuh nggak punya adab misalnya, sampaikan ke ustadz biar ustadznya tahu gitu. Jadi nggak perlu takut untuk menerima kritikan. Karena ada juga orang mengatakan salafi eksklusif atau menjaga jarak dengan muslim lainnya. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Nah, ini masalah ini kan opini ya. Bisa benar bisa salah. Menganggap salafi eksklusif itu tergantung orangnya ya, siapa salafinya gitu. Orang kan beda-beda. Ya mungkin ada yang eksklusif, ada yang enggak. Dan gini sebenarnya, kenapa mereka menganggap salafi eksklusif? Ini menurut pandangan saya ya. Pandangan bisa benar bisa salah. Mereka beropini, saya pun beropini. Bahwa kenapa sepertinya salafi terlihat eksklusif? Karena ya mungkin saya nggak mewakili salafi semuanya. Sebagian salafi itu merasa tidak berdaya untuk merubah kemungkaran yang ada. Karena melihat bahwasanya lingkungannya sudah terlalu parah. Misal diajak untuk kumpul-kumpul mengadakan Isra Mi'raj kayak tadi misalnya, ya jelas kita nggak bisa kan, masa ikut ngumpul. Atau diajak tahlilan nggak mau. Nah di situ akan terlihat apa? Terlihat eksklusif nggak menurut mereka? Pasti. Nah kalau eksklusif gara-gara itu, saya nggak takut dibilang eksklusif, tidak masalah. Tapi kalau eksklusif gara-gara diajak kerja bakti, gotong royong, nggak mau, nah itu yang salah. Kita nggak mau ikut acara bid'ah, kita nggak mau ikut acara yang mengandung kesyirikan bahkan mungkin, atau mengandung acara yang mengandung haram, misalnya ada musik-musik, kumpul musik-musik yang nggak mau, kumpul dengan orang menghibah yang nggak mau. Jadi kita menghindari hal-hal yang dimurkai Allah. Kalau itu terlihat eksklusif ya itu urusan mereka yang menuduh ya. Tapi tujuan kita adalah apa? Menghindari maksiat, menghindari murka Allah. Tapi kalau memang mereka punya acara yang tidak mengandung maksiat, kita tidak boleh menghindari. Kalau itu baik, mereka kerja bakti sosial dan sebagainya, ya kita ikut, tidak masalah. Cuma kadang-kadang pas acara itu juga ada musik-musik, itu susah memang. Serba salah kayak gitu ya. Saya sendiri mengalami itu gitu. Kadang ada kumpul-kumpul RT, loh tapi di situ ada karaokean, ya nggak kuat, saya nggak bisa gitu. Biarin aja saya dibilang eksklusif. Sebenarnya sih nggak mau eksklusif, tapi gimana gitu? Kumpul dengan orang karaokean nggak bisa gitu. Kita itu nggak bisa. Mau gimana caranya gitu, nggak bisa. Ya itu masalahnya ya. Ya sudah, yang penting kita tetap baik, berusaha baik.
Adapun menghindari maksiat itu insya Allah perintah agama ya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menghindari dosa-dosa. Dosa kita tuh udah banyak. Kalau ditambah-tambah lagi dengan hal begitu, mau sampai kapan kita tidak bertobat pada Allah? Mau sampai kapan kita durhaka kepada Allah? Mau gimana caranya kita masuk surga gitu? Kalau kemudian perkara haram terus kita langgar terus ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Semaksimal kemampuan kita tetap berakhlak mulia. Kita tetap tebar senyum, kita tetap menyapa, kita tetap mendatangi. Kalau ada tetangga yang sakit kita datangi, tetangga yang kurang apa kita hibur, kita berikan bantuan dan seterusnya. Itu biar tidak terlihat eksklusif. Dan bukan itu tujuannya sebenarnya. Itulah ajaran Rasul gitu, bukan semata-mata karena biar tidak terlihat eksklusif, tidak. Nggak usah pikirlah tentang masalah tuduhan itu ya. Makanya tadi orang yang masih mikir tuduhan itu orang amatiran ya. Sudah nggak usah terlalu mikirin itu. Yang penting kita menjalani agama ini dengan semaksimal mungkin. Toh yang namanya berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada seluruh kaum muslimin, ini perintah agama kita. Makanya jangan hanya salam kepada sesama kawan pengajian, kepada semuanya kita menebar salam, bertegur sapa, menyapa, memberi hadiah dan seterusnya.